mriki. Nah, menika menjembatani permintaan beberapa wali murid ya. Biar nanti program kita ini berjalan dengan lancar sesuai dengan waktu kita awal sana. Diadakan pelatihan bersama ya. Harapan kami nanti ini menjadi modal dasar panjenengan semua untuk mengawal anak-anak kita ya. Terus nanti akan diterangkan bagaimana dalam mengajari anak. Mungkin mudah-mudahan program ini tidak mengurangi semangat panjenengan ya. Karena ada beberapa sing Pak aku ra iso, menunggu anakku piye kan ngoten gitu. Paling buatan nek jenengan tahu dasarnya. Nek anak tanya jenengan nyimak Quran ya ora apa-apa nggih, paling kan tahu ngoten. Harapan kami gitu. Terus mangke mungkin beberapa makan sebagian besar ya Pak itu banyak anak kita hafalnya ya Bu. Wong anaknya mungkin sak juz hafal kemungkinan gitu. Kita mungkin beberapa surat. Nah, jadi tapi jangan malu, tapi tahu dasarnya gitu loh. Nah terpaksanya ada hafal, anaknya minta setoran ya disimak dengan juz sama, dengan Quran gitu ya. Karena biasanya cepat anaknya diri Bu, kali awake dhewe hafalan ngoten nggih. Terus mungkin anaknya wis tebat awake dhewe ijek ngoten jangan minder ya. Itulah harapan kami memang begitu. Pasti biasa cepat anak-anak kita. Ya, tapi ada beberapa wali yang sudah lebih cepat juga ya, tapi kebanyakan cepat anaknya. Nah, harapan kami dengan pelatihan ini nanti bisa membantu memberikan gambaran awal ya, bagaimana nanti pengajaran tahfidz di MI ini. Batas makanya belum jelas-jelasnya bisa di grup ya Pak. Jadi nanti nggak mungkin sehari mungkin paham, nah gitu nanti jangan bisa tanya di grup ya. Bukan saya malu ya, bagaimana bisa ditanyakan di grup kelas masing-masing. Karena saya yakin hanya pisang pasti dereng tuntas. Tapi memang tidak ada gambaran awal. Oh begini, oh nada satu bagaimana, nada dua bagaimana, nada tiga, nada empat. Nah nanti habis tahu awalnya, paling nggak kita bisa memandu anak kita yang ditanyakan. Nah mungkin dereng paham betul bisa dilihat di grup apa ada gambaran. Makanya pokoknya kita latihan sehari dulu ya. Jadi diperlukan nanti bisa ditambah kapan kesempatan lagi. Tapi kalau jenengan ke istilah pun tanya di grup ya tidak apa-apa. Jadi tidak usah malu bertanya. Dengan ini mari mengharap ridho Allah Subhanahu Wa Taala, belajar bersama tahsin dan tahfidz metode muriki secara resmi kami buka dengan baca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Demikian sambutan kami, ada kurangnya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Kepala Madrasah. Acara selanjutnya yaitu inti acara belajar bersama tahsin dan tahfidzul Quran dengan metode muriki atau murotal irama Quran yang akan disampaikan oleh Bapak Tri Setyo Utomo, Sarjana Agama Islam, Magister Pendidikan. Waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd. Kepada Bapak Kepala Madrasah MI Muhammadiyah Mendau Program Khusus yang kami hormati, kepada Bapak Ibu wali murid kelas tahfidz MI Muhammadiyah Mendau Program Khusus yang kami hormati pula. Alhamdulillah, puji syukur malah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan pagi hari ini kita masih diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri
belajar bersama untuk putra-putri kita tahsin dan tahfidzul Quran dengan metode muriki dalam keadaan sehat walafiat. Sholawat serta salam tak lupa kita sanjungkan kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana kita nantikan syafaatnya di yaumul kiamah kelak. Bapak Ibu yang kami hormati, di sini langsung saja tadi sudah disampaikan dari Bapak Kepala Madrasah. Jadi ini tahap pertama, artinya ini khusus untuk yang kelas tahfidz terlebih dahulu. Dari kelas 1 tahfidz yang wali kelasnya Ibu Elis, Bu Elis ya. Kemudian kelas 2 tahfidz wali kelasnya Ibu Syam, kemudian kelas 5 tahfidz wali kelasnya saya. Ini diawali dari yang kelas tahfidz dulu, nanti tahap berikutnya nanti juga kelas-kelas yang lainnya. Artinya ini tidak mengkhususkan khusus yang kelas tahfidz saja, tidak seperti itu, karena semua anak kan juga ada pembelajaran tahfidznya. Cuma yang kelas tahfidz itu jamnya lebih banyak, jadi insya Allah untuk targetnya juga lebih banyak seperti itu. Bapak Ibu yang kami hormati, tadi di sini nanti kita akan belajar bersama. Jadi perlu saya sampaikan, jadi mohon maaf nanti kadose meskipun saya di sini yang paling muda di antara wali murid itu saya yang paling muda. Tidak ada ya wali murid yang lebih muda dari saya, kan nggak ada. Berarti nanti saya di sini yang paling muda. Lebih muda lagi ada Bapak Ibu guru itu, Bu Elis, Bu Indah, itu lebih muda lagi dari saya. Tapi nanti nggih nyuwun pangapunten, jadi ini mohon maaf di awal terlebih dahulu. Mungkin kula kadose kakean ngaken. Ngoten napa-napa nggih. Jadi nanti kita belajar sareng, jadi mungkin ibaratnya kados nek siswa yo monggo dan sebagainya. Jadi niki kula nyuwun pangapunten riyen, jadi mungkin iki bernakon-nakon wae kan ngoten. Daripada dibatin kan kula sampaikan di awal kan ngoten. Kemudian selanjutnya nanti kita bismillah bareng-bareng. Kenapa kok kita belajar bersama ini kan tujuannya nggih supaya selain nanti kita bisa mendampingi putra-putri kita, ini ada pun keutamaan kenapa kita harus belajar membaca Quran. Seperti ini. Ini keutamaannya Bapak Ibu. Jadi sebelum nanti ke materi, sebagai awalan terlebih dahulu bahwa keutamaan dalam mempelajari Al-Quran itu banyak sekali. Jadi ini cuma saya cuplikan saja beberapa keutamaan dalam mempelajari Al-Quran. Keutamaan mempelajari Al-Quran itu salah satunya yaitu merupakan tolak ukur seseorang itu dinyatakan berkualitas. Jadi seorang muslim, manusia dikatakan berkualitas itu jika sudah mempelajari Al-Quran. Kemudian selain itu juga nanti insya Allah akan mendapatkan syafaat yaumul kiamah. Amin. Jadi dengan adanya putra-putri kita nanti jadi penghafal Quran, nanti akan membawa kita nanti menuju surganya Allah Subhanahu wa taala, seperti itu. Kemudian untuk selanjutnya yaitu bahwa mempelajari Al-Qur'an itu sebaik-baik kesibukan. Bapak Ibu sibuk napa mboten? Pastinya. Luar biasa sibuknya. Tetapi sebaik-baiknya kesibukan itu yaitu apa? Mempelajari Al-Qur'an. Jadi panjenengan mengurusi rumah tangga, kerja dan sebagainya itu sibuknya luar biasa sampai jamin nek misalnya sakit ditambah jamin tambah hari ini meneh ora cukup kan. Saking sibuknya dengan dunianya seperti itu. Tapi nek belum mempelajari Al-Qur'an itu dereng sempurna sibuknya. Dan itu baru sibuknya di dunia kan ngoten ya. Itu. Kemudian selain itu juga nanti akan mendapatkan pahala yang berlipat insya Allah. Itu untuk keutamaan yang selanjutnya yaitu Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang mahir membaca Al-Quran. Ini meskipun kita tidak hafal, artinya belum hafal seperti itu, nanti kita lewatkan kepada putra-putri kita. Semoga putra-putri kita itu nanti menjadi calon hafiz Quran semuanya seperti itu. Amin. Kemarin saya
bertanya kepada anak-anak itu cita-citanya apa, macam-macam. Ada yang pengen jadi pembalap, ada yang pengen jadi pemain sepak bola, ada yang menjadi pengen kiai, ya bagus. Kemudian ada yang dokter, kemudian apa ya, polwan, tentara, polisi dan sebagainya. Nggak masalah. Yang penting cita-cita apapun itu nggak masalah. Yang penting cita-cita itu disisipi. Misalnya dokter yang hafid Quran, nah seperti itu. Pembalap yang hafiz Quran, nah seperti itu. Jadi nggak masalah cita-cita apapun. Nah ketika nanti insya Allah dengan cita-cita semua anak-anak itu yang hafiz Quran, nanti tetap insya Allah jalurnya pasti tetap semuanya nanti akan ingat dengan Allah seperti itu. Jadi nggak masalah itu. Jadi insya Allah nanti semoga putra dan putri kita semuanya, apapun pekerjaan kita, apapun profesi kita, apapun nanti kegiatan kita, nah, insya Allah semuanya bisa, tidak ada yang nggak bisa. Nah, kita niatkan Bismillah, semoga anak-anak kita nanti lancar bisa menjadi hafiz Quran semuanya. Amin, amin. Ya, Bapak Ibu, di sini saya sedikit ingin bertanya. Sebenarnya dalam mempelajari Al-Quran itu mudah nopo mudah? Mudah nopo sulit? Pripun Bapak? Mudah nopo mudah? Mudah nopo sulit? Sulit. Oh, ada yang mengatakan sulit, ada yang mengatakan mudah sulit. Oh, double ya. Ya mudah tapi ya sulit, tapi ya Nah, jadi sebenarnya antara mudah dan sulit itu tergantung dari diri kita masing-masing. Nah, jadi apakah kita sudah kenceng niat kita dalam belajar atau belum, seperti itu. Nah, ini yang menyatakan bahwa itu mudah, bahwa itu sulit. Nah, di sini dalam Quran surah Al-Qamar, walaqad yassarnal Qur'ana lidzikri fahal mim mudzakir. Nah, yang artinya dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran, maka adakah orang-orang yang mengambil pelajaran. Nah, bahkan ini dalam surah Al-Qamar ini diulang sebanyak 4 kali, di ayat 17, 22, 32, 40. Dan sesungguhnya kami telah mudahkan. Nah, jadi intinya bagaimana niatan kita. Kita insya Allah niat dengan tulus, dengan baik, kuat, kencang. Nah, niatan kita untuk belajar tidak ada yang tidak mudah, semuanya mudah. Nah, jadi cuma kok angel ya ini karena belum fokus. Nah, niatan kita belum kencang kan, seperti itu. Jadi tidak ada yang tidak mudah. Insya Allah semuanya ketika kita pelajari, kita pahami dengan baik, dengan niatan yang ikhlas, tulus, insya Allah semuanya mudah. Nah, di sini Bapak Ibu terkait untuk pembelajaran tahfidz di MI Muhammadiyah Muda Program khusus itu sistemnya seperti ini. Nah, terutama nanti yang khusus untuk kelas 1, kalau yang kelas atas kan sampun biasanya sudah berjalan. Nanti pembelajaran harian itu nanti dari Bapak Ibu guru akan menambah atau memberikan materi, misalnya surah Anas ayat 1 sampai 3 hari ini. Nah, nanti akan diajarkan dari Bapak Ibu guru surah Anas ayat 3 tersebut. Kemudian siswa diajari hafalan dan sebagainya. Nah, setelah itu nanti ini namanya menambah hafalan setiap harinya seperti itulah. Kemudian nanti setoran harian. Setelah nanti diajari di akhir pembelajaran, nanti anak itu menyetorkan hafalannya. Nah, dicek apakah sudah hafal atau belum pelajaran yang hari ini diajarkan. Nah, ini nanti yang menjadi kerjasama dari antara pihak madrasah dengan orang tua ini. Nah, setelahnya ini, ketika anak nanti di madrasah sudah diajarkan, sudah ditambah hafalan, Bapak Ibu itu nanti hanya mengecek kembali di rumah. Nah, jadi nanti anak akan memurojaah di rumah, lah panjenengan mengecek. Jadi bukan menambah materi seperti itu, bukan. Nah, jadi hanya mengecek saja. Lah nek buatan apa pripun? Nah, kita kan maksudnya bisa nanti baca ataupun nanti pakai Quran dan sebagainya. Ditanya, lah kok ngeceki orang apalah maca Quran? Nah, kan nanti sakit kita beri pemahaman kepada anak. Nanti nek bapak ibu ndak baca kok nek kelirune melompat kok terus sebenarnya pripun? Nah, tadi sakit nanti dengan baca Quran seperti itu. Nah, selain itu nanti
Yang kedua tadi setoran harian ya. Terus kemudian yang ketiga yaitu setoran mingguan. Setoran mingguan ini ketika beberapa hari anak diajarkan, misalnya hari pertama Anas ayat 1 sampai 3. Kemudian hari kedua ayat 4 sampai 5. Nah, kemudian di akhir mingguan itu nanti setoran mingguan itu berarti nanti menyetorkan ayat 1 sampai 5. Nah, ini kuncinya Bapak Ibu, ketika nanti anak itu murojaahnya kurang, nah ketika nanti setoran mingguan ini nanti akan kesulitan. Menghafal di hari itu setoran itu gampang, mudah, insya Allah di anak-anak cepat. Tetapi ketika nanti digabung dengan hari berikutnya itu, nah nanti kadang lali, kesupen. Nah ini karena apa? Murojaahnya kurang kuat, pengulangannya. Murojaah itu jadi mengulang kembali bacaan hafalannya yang sudah diajarkan, itu murojaah. Nah, kemudian yang selanjutnya niku setoran kamilah. Setoran kamilah niki setoran ketika suratnya itu sudah selesai di akhir ayat. Nah, misalnya surat An-Naba ayat 1 sampai 40. Nah, itu sudah selesai. Kemudian nanti direkap setorannya itu satu surat, tidak hanya tadi 3 ayat seperti itu, tidak hanya dalam 1 minggu tadi, tapi ketika sudah selesai ayat 1 sampai ayat terakhir disetorkan. Nah, jadi ini tadi ya intinya banyak-banyak untuk murojaah. Jadi panjenengan mengecek setiap harinya. Nanti misalnya dijadwalkan setiap habis maghrib, nah jadi ngecek murojaahnya yang kemarin sudah dihafalkan. Jadi insya Allah dengan baca nggak masalah, jadi baca nggak masalah, syukur hafalan panjangan yang mengecek nggak masalah. Jadi dengan adanya anak itu mengulang, insya Allah nanti akan mungkin hafalannya tertanam di otaknya. Kemudian yang selanjutnya niku murojaah tadi nggih, kemudian ujian akhir niki ketika sudah menyelesaikan semua surah. Jadi misalnya 1 juz ya, seperti itu. Ya, itu gambaran terkait untuk kegiatan hariannya Tahfidzul Quran di MI Muhammadiyah Mudah Khusus seperti itu Bapak Ibu. Nah, kemudian selanjutnya materi saja niku tahsin. Tahsin niku napa ta? Tahsin niku memperbaiki bacaan Quran. Nah, jadi sebelum nanti anak-anak itu menghafal, sebelum nanti kita ngajari atau nyemak ke anak-anak, jadi harus paham terlebih dahulu terkait tentang tahsin. Oh, niki nanti bacanya panjang, ada ininya. Oh, ini ketika ada huruf seperti ini harus ditahan bacanya. Nah, seperti itulah itu memperbaiki bacaan-bacaan ini namanya tahsin. Nah, di sini dalam memperbaiki bacaan di situ dalam surah Al-Muzammil ayat 4, dan bacalah Al-Qur'an dengan tartil yang optimal, tartil yang maksimal. Tartil yang optimal, yang maksimal itu yang seperti apa? Nah, ini tajwidnya bagaimana, makharijul hurufnya, pengucapan huruf-hurufnya bagaimana, nah, sifat hurufnya. Jadi ketika mengucapkan sifat hurufnya ini harus bagaimana. Nah, kemudian yaitu kelancaran. Nah, ketika tajwid, makhraj, sifat, lancar ini sudah bagus semuanya, insya Allah dikatakan tartil yang optimal, tartil yang bagus. Nah, seperti itu Bapak Ibu. Nah, di sini nanti akan saya cuplikan sekilas saja, karena ini nih dibahas satu persatu secara detailnya dalam 1 hari bercekap. Jadi harus beberapa minggu kan seperti itu. Tapi ini sebagai cuplikan saja, poin-poinnya saja seperti itu. Yang pertama yaitu terkait tadi tentang tajwid. Nah, tajwid ini, nah, di sini terkait yang pertama hukum nun sukun atau tanwin, ada hukum mim sukun, ada mat. Nah, ini yang sering muncul ketika nanti dikupas lagi tajwid masih banyak sekali. Nah, tapi ini yang poin-poinnya saja dulu saya sampaikan, nanti bisa berlanjut. Yang pertama yaitu hukum nun sukun atau tanwin. Nah, di sini ada 5 Bapak Ibu. Idhar khalqi, idgham bi gunah, idgham bila gunah, iklab, ifa hakiki. Nah, ini ketika nanti ada nun yang sukun mati atau tanwin an, in, un. Nah, itu ketika ketemu dengan huruf-huruf apa? Misalnya idhar ya hurufnya idhar, alif, kha, kha, ain, ghain, ha. Kemudian idgham bi gunah
ya mim nun waw, kemudian idgham bila gunah lam ro, nah, kemudian iklab hurufnya ba, ya, kemudian ikfa hakiki selainnya itu nanti semuanya masuknya ikfa, ta, sa, jim, dalal dan lainnya. Nah, ini Bapak Ibu kuncinya di sini. Ketika nanti selain huruf idhar khalqi dan idgham bila gunah, cara bacanya ditahan atau ditekan 3 ketukan. Nah, jadi tahan dulu. Nah, kuncinya di sini. Idhar khalqi itu apa hurufnya? Alif, ha, kha, ain, ghain, ha. Kemudian idgham bila gunah lam ra. Nah, huruf-huruf ini ketika nanti ada nun sukun atau ada tanwin yang ketemu selain huruf ini, nah, maka nanti ditahan. Nah, ketika dalam penggunaan Al-Qur'an yang dari Al-Qur'an dari madrasah ini sudah sangat jelas sekali di sini nanti ada warna-warnanya. Nah, ketika nanti ada warnanya itu nanti di situ sudah menunjukkan bahwa itu idgham bigunah, bahwa itu ifa. Nanti ketika warna tinggal bacanya ditekan saja. Ketika nanti panjenengan menyimak anak, oh kok ini warna merah tapi anak kok bacanya jelas, nah, nanti panjenengan bisa membenarkan. Nah, seperti itu. Jadi kunci dari hukum non sukun atau tanwin. Lanjut yang kedua yaitu hukum mim sukun. Hukum mim sukun itu mim yang mati ya, yang disukun yaitu ada 3, idhar syafawi, idgham mimi, kemudian ikhfa syafawi. Nah, di sini kuncinya selain huruf mim dan ba cara bacanya jelas. Nah, jelas. Lainnya berarti ditahan semuanya. Ketika mim ketemu dengan mim, nah, itu ditahan. Kemudian mim ketemu dengan ba itu ditahan. Nah, selain itu berarti jelas nggak boleh ditahan. Nah, begitu. Ini kuncinya Bapak Ibu. Nah, ini juga nanti dalam Quran itu ketika mim ketemu mim ketemu ba, ini juga nanti yang ditahan-tahan itu sudah ada warna-warnanya. Berarti yang tidak ada warnanya berarti nanti jelas. Nah, seperti itu. Oke. Itu tadi terkait tentang tajwid. Yang kedua yaitu makharijul huruf. Makhraj itu cara keluarnya huruf. Huruf A itu keluarnya di mana? Ba itu di mana? Ba itu berarti antara 2 bibir atas, bibir bawah itu harus bersatuan. Ba. Nek mboten bersatuan berarti nggak bisa bilang ba. Itu ya, nggak bisa. Tapi kalau A nggak usah 2 bibir bersatuan karena A sifat makhrajnya keluarnya sudah sendiri. Kemudian ho itu di tenggorokan. Nah, kemudian po itu di lidah. Itu sifat makhraj huruf seperti itu. Jadi bagaimana huruf itu diucapkan keluarnya dari mana? Ada yang dari bibir, ada yang dari lidah, ada yang dari tenggorokan seperti itu. Nah, sekarang di sini huruf hijaiyah Bapak Ibu dari alif ba ta sampai ya. Nggih, saat niki mulai ngakak ya. Mulai monggo niki disakali fatkah sedata dari abata sedata monggo. Nggih. Tekan ya Bapak Ibu, monggo setunggal kalih 3. Alhamdulillah. Sekarang saya bertanya, ini huruf apa? Apa? Ini huruf H. Bersih enggak? Bersih ya? H di tenggorokan ini ho, kok podo bersih? Padahal sifatnya beda. Ini kotor sifatnya. Ho. Berarti buatan ho, tapi ho kados nih ada apa nih? Ada riaknya, apa yang pengen dikeluarkan, itu sifatnya jadi berbeda. Nah, kalau di sini kan tenggorokan yang sini bersih, ini ho, sama-sama tenggorokan ada 3. Nah itu, ini yang biasa sering kebanyakan kesalahan seperti itu. Yang penting sudah punya ho, tapi antara makhrajnya benar atau tidaknya seperti itu. Jadi sama seperti gho juga gho ini ho.
Kemudian bisa lagi, ini kalau ini gampang napa niki? Niki ya pun sami nggih, semuanya beda-beda. Kalau ini lidahnya. Sa nggih. Kalau ini sa. Kalau ini sya. Jadi beda. Sekarang niki kalih niki. Niki napa? Niki padha. Do karo do kabeh. Ayo. Beda loh, tulisannya saja beda, bacanya juga beda. Napa niki? Nggih, niki padha do kabeh. Nah, antara niki yang satu, ini saya katakan satu, ini saya katakan dua. Satu dengan yang dua ini pengucapannya lebih tebal mana? Satu nomor dua. Nah, ini so, to. Nah, jadi kalau ini lidah bagian ujung kiri. Nah, jadi Nah, kalau ini kan antara lidah depan, berarti zo. Nah, kalau ini zo. Nah, jadi so, zo. Ini to. Nah, to, sanes to ya. To. Nah, sanes to. Nah, ini to bacanya to. Nah, ini po. Nah, beda lagi po. To, zo. Nah, zo. Nah, jadi siapa hampir dengan the. Ini kan the, zo. Nah, zo sifatnya makhrajnya. Nah, kemudian kalau yang ini lebih tebal, berarti do. Ya, yang lainnya nanti insya Allah al-makhraj itu kebanyakan yang melakukan kesalahan yaitu bagian-bagian itu. Yang lainnya kan enak. A kan jelas. Itu kan jalan di sini. Coba bukan dibedakan. Seperti itu. Oke. Jadi tadi napa Bapak Ibu? Nggih, kotor nggih. Napa? Yang ini tadi? Ini cek podo. Ini 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 pengertian dari makhraj. Nanti dirinci satu persatu. Jadi nanti yang bibir itu hurufnya apa toh, kemudian nanti nggak cukup waktunya. Nah, jadi nanti bismillah sambil jalan. Nah, yang selanjutnya yang ketiga yaitu sifat huruf. Nah, sifat huruf ini saya cuplikan kunci secara umum saja. Kalau sifat-sifat huruf itu banyak sekali, ada 20. 20 nanti sifat yang berlawanan dan yang tidak berlawanan. Nah, di sini secara umumnya saja saya cuplikan, yaitu sifat huruf nanti ada yang sifatnya al-jahru atau al-jahr, kemudian ada al-hamsu atau al-hams. Nah, di sini azuma waznu qari'in bi ghabi jidi tolaba. Kemudian yang al-hamsu fahathahu syakhsun sakata. Nah, apa ini? Nah, ini adalah gabungan dari beberapa huruf tadi, dari alif, ba, ta sampai ya. Nah, huruf-huruf ain, dha, mim, waw, zain, nun dan seterusnya itu sifatnya al-jahr. Jadi ini untuk mempermudah menghafalkan anak-anak. Huruf-huruf ini itu sifatnya al-jahr. Huruf-huruf fa, ha, ta, ha, shin, kha, shad, itu huruf al-hamsu. Nah, jadi ketika huruf-huruf yang di sini tidak ada di sini. Huruf-huruf yang di sini tidak ada di sini karena ini tadi huruf alif sampai ya tadi dipisah jadi dua. Nah, dibagi menjadi dua, satunya al-jahru, kemudian yang lainnya al-hamsu. Lah apa itu al-jahru? Apa itu al-hamsu? Lah al-jahru ini ketika huruf-huruf ini nanti dibaca itu tidak boleh keluar napas. Jadi ketika kita mengucapkan tidak boleh ada napas yang keluar. Misalnya coba sekarang tangannya Bang Punten Bapak Ibu diletakkan di depan mulut kita. Ucapkan 1, 2, 3. Nah, enten enggak nafas yang keluar? Boten, berarti sampun leres bacanya. Nah, sekarang coba ini napa niki?
Oke, dicoba sarang-sarang setunggal kali 3. Enten boten napas yang keluar. Ada. Berarti salah. Apalagi bismillah. Wah, napasnya banyak sekali yang keluar. Salah. Karena sifatnya al-jahru. Jadi ba sanes ba. Nah, kebanyakan kesalahan ini. Nah, selain itu ini jim di fathah ja. Napa? Nah, coba dicek lagi. 1 2 3. Nah, keluar boten? Nih ja enggak keluar. Keluar. Nah, kalau keluar berarti salah. Waduh, lagi orang buruk salah. Diceki kok bubrah. Itu kayak Bapak Ibu, jadi nanti bisa diceki satu-satu. Nah, ini yang sering kebanyakan kesalahan itu huruf jim sama huruf ba. Contoh yang lainnya misalnya wa nggak akan ada keluar bu seperti. Kalau ba jim aja itu bisa bismillah itu untuk awalannya salah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wah, meduk ceduk kayak den fasih ngono malah salah. Nah, seperti itu nggih. Itu sifat-sifat al-jahru. Nah, kemudian yang kedua yaitu sifat al-hamz atau al-hamzu. Hurufnya fa, ha dan sebagainya. Ketika kita mengucapkan fa, coba diucapkan sarang-sarang 1 2 3. Ada enggak napas yang keluar? Ada. Berarti leres. Sambil leres. Kemudian ha juga ada. Nah, sekarang coba yang terakhir. Ta ya niku. Nah, monggo diucapkan. Dicek 1 2 3. Ada enggak napas yang keluar? Enggak ada. Ta. Pergone terlalu cetah. Ya. Kok enggak ada padahal di sini sifatnya al-hamz. Berarti harus keluar nafas. Jadi bacanya bukan ta. Nah, ada napas yang keluar. Nah, sanes ta, nek ta enggak ada yang keluar, ta enggak ada. Nah, ada sifatnya alhamdulillah. Nah, kemudian kesalahan lagi nih huruf ini apa nih? Nah, dicoba ka, enggak ada, enggak keluar berarti salah. Harus ka. Sanes ka. Begitu nggih? Nah, jadi kalau yang alhamdulillah ini soalnya yang lainnya yang sering kesalahan ya ta, kaf. Kalau kemudian al jahru ini ba, jim. Yang seharusnya ini tidak keluar napas malah keluar napas. Yang ini seharusnya keluar napas malah tidak keluar napas. Nah, begitu nggih? Itu gambaran dari sifat huruf. Ini gambaran dua saja. Ini sifat al-jahru lawannya al-hamzu. Karena diperinci nanti nggih tadi banyak ada 20-an sifat huruf itu. Ini yang ditunggu-tunggu. Sudah jadi Bu Elis, bisa dibagikan. Nah, ini materi kita terkait tentang muriki. Tadi sudah disampaikan muriki, sanes murik. Nah, muriki. Nah, napa niku muriki? Nggih, mantap nggih. Murotal irama Quran. Jadi ini singkatan. Jadi bacanya ini murotal irama Quran. Singkat muriki. Jadi nada muriki. Jadi ini nada yang digunakan di madrasah kita. Kalau nada itu kan banyak sekali. Misalnya ada yang Muhammad Toha, Muzammil, Maghfirah, kemudian apa lagi ya? Banyak sekali ya nada-nada itu. Nah, ini yang digunakan kita di madrasah kita itu nada muriki. Murotal irama Quran. Kirang mboten? Kasih kirang. Niki. Nah. Sampun. Oh, selesai. Pinten? Satu, dua, tiga. Nyetak lagi Bu. Habis. Nyetak lagi Bu. 5 atau 10 Bu. Ngapunten. Kurang yang cetak. Oke, sambil itu yang belum bisa lihat sampingnya terlebih dahulu, oke. Nah, ini Bapak Ibu terkait tentang muriki. Nah, ini saya beri gambaran bahwa muriki itu nada yang kita gunakan di madrasah kita yang sering digunakan untuk anak-anak. Nah, ini nadanya. Nah, nanti ada yang pertama nada satu. Nada satu ini disebut sebagai nada tinggi. Nada satu, nada
tinggi. Tinggi ini ku nada satu. Nggih. Paham nggih Bapak Ibu? Satu niku nada tinggi. Yang kemudian selanjutnya yaitu nada dua. Nada dua disebut sebagai nada naik. Nggih. Satu tinggi, dua naik. Berarti nada tiga yaitu nada turun. Nah, tiga turun. Kemudian yang keempat ini ku nada rendah. Nah, cukup 4 nada ini saja di nada muriki itu. Berbeda dengan tilawah. Nah, ini Mbak Nur, Pak tilawah nanti ada bayati, ada nahawan, ada ros, ada sikah. Nanti bayati ada cabangnya lagi, sikah nanti ada cabangnya, banyak sekali kalau dalam tilawah. Tapi kan dalam muriki ini cukup hanya 4 nada saja. Ada 1, 2, 3, dan 4. Dan ini insya Allah mudah diterapkan dan dalam segala bermacam-macam karakter suara. Artinya misalnya Muhammad Toha, Muzamil itu kan harus suara yang benar-benar memiliki bakat suara yang merdu, yang nyaring atau nek sing suarane pas-pasan mungkin ya malah cempreng kan. Tapi insya Allah kalau muriki ini semua karakter suara masuk. Nah, seperti itu. Jadi insya Allah lebih mudah. Oke. Jadi itu tadi kuncinya nada 1 itu nada tinggi, nada 2 itu nada naik, 3 itu turun, 4 itu rendah. Nah, sebelum ke situ kita akan belajar terlebih dahulu tentang nada ta'awud dan bismillah. Nah, ini siap-siap kita nanti akan mengeluarkan suara. Monggo nek sing kalih ajeng ngunjuk saged di minum terlebih dahulu seperti itu. Dan ini nanti saya sampaikan juga ketika nanti saya menyampaikan ini tidak ada ilmu kebatinan. Jadi mboten angsa di batin. Di batin ora mboten saged kok. Jadi tidak ada ilmu kebatinan guys, semuanya los. Jadi mboten sak malu-malu. Jadi wis pokoke bunyi seperti itu. Bismillah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Setiap ini kan panjang. Ya, panjang mat tabi 2 harokat, setiap panjang cukup diayunkan saja. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Sakit? Yeah. Tunggal kalih 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Kata saya agak malu-malu ijek diampet dereng ngos nggih. Tunggal kalih 3. Sinten niki ditunjuk satu-satu. Waduh, ada repot. Waduh, niki kelompok mriki riyen ya, kelompok yang utara. Oke, niku satu baris ya. Terus sesuai siji-siji. Waduh, ora rampung. Ora rampung. Kok sak urung berarti. Oke, tunggal kalih 3. Sekali ya, monggo sing bagian selatan setunggal kali 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah sedatan mudah. Sing jaba nyobiri Mbak napa kok derek sing pundi ya kok. Nah, terus aman. Sing kene ya ora, sing kene ya ora. Tengah. Nggak sarang-sarang setunggal kali 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Alhamdulillah. Kita lanjut yang bacaan bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah
malih. Selatan. Utara. Sarang-sarang. Alhamdulillah saat ini digandeng. Nah, terus inget toh? Piye mau? Dua, tiga. Alhamdulillah, selesai. Gampang apa gampang? Oh ternyata gampang ya, nek diajari nggih, gampang nggih. Ya. Oh neroke ya, neroke riyen mengke kan sesuai saged. Nah, niki Bapak Ibu, kita sekarang akan memulai untuk nada yang pertama yaitu nada dasar. Nada dasar niku boten ada 1 2, tapi nada 2 dan 3. 2 niku naik, 3 niku wah hebat iki ana tulisane. Ya, jadi apa yang dinaikkan, apa yang diturunkan, ya ini ekornya Bapak Ibu. Ekornya itu nanti naik, ekornya yang di sini nanti turun. Nah, itu. Yatasaalun, naik. Alun, naik. Sambil belajar tajwid, di sini ada mim yang ditasjid, itu namanya hunnah, ditahan. Yatasaalun. Di sini kok panjang banget karena di sini ada mata bi yang bertemu dengan hamzah, maka disebut sebagai mat wajib. Nah, bacanya 2, 4 atau 5 harokat. Yatasaalun. Monggo. Nggih, malih. Yatasaalun. Monggo. Nggih, saged nggih. Jadi cukup dinaikkan. Sekarang turun, ada 3. Anin, tahan juga nun yang ditasjid sama seperti mim yang ditasjid, gunnah. Anin nabail azim. Azim turun. Azim tadi naik alun. Nah ini azim turun. Anin nabail azim. Monggo. Anin nabail azim. Malih. Sekarang saya contohkan dari yang naik sampai yang turun. Amma yatasaalun anin nabail azim. Monggo. Turun. Saged membedakan antara yang naik dan turun? Nggih, gampil toh? Betul ternyata mengetahui toh. Sekarang lanjut baris kedua. Alladzi hum fihi mukhtalifun.
mukhtalifun. Naik. 2, 3. Ya, sambil tadi belajar makhraj kha, muh. Ya. Alladzi hum fihi mukhtalifun. Enggak. Ya, sekarang turun ada 3. Kalla saya'lamun. Kalla saya'lamun. Nah, ini tadi keluar napas nggih. Ka, sanes a. Nah, a lagi ya beda. Kalla saya'lamun. Turun. Sekarang dari alladzi sampai kala. 2, 3. Turun. Alhamdulillah. Diulangi lagi dari amma, naik, turun, naik sampai kala. 2, 3. Turun. Naik. Turun. Lanjut, naik. Turun. Naik. Turun. Alhamdulillah, ora diajari buat sakit toh. Nah, itu cuma seperti itu, naik turun itu namanya nada dasar. Misalnya panjenengan teruskan sampai ayat 40, nggih latihan nada dasar naik turun nggih sakit. Nah, jadi nanti ketika nanti di juz amanya anak-anak itu nanti di sini nanti akan ada tanda nadanya. Di sini nanti ada angka 2, oh berarti itu nadanya naik. Ada angkanya 3, oh berarti itu nanti turun. Oke. Antara di nada dasar 2 dan 3 ada, sebelum saya lanjut, ada yang mau ditanyakan Bapak Ibu? Ada yang mau praktek ya? Oh, ada yang mau praktek? Ya oke, siap. Ayo monggo, ada yang mau praktek saya. Pak Gilang yang mau praktek. Memancing. Jadi sebelum kayak kasusnya ini kan panjang, sebelum turunkan lihat dan naikkan dulu baru turunkan. Wa khalaqnakum azwaja. Naik terus baru turun. Naik turun. Kalau tidak ada saya lanjutkan. Oke. Ayat 1 atau ayat 2 itu bukan ada 2 ada 3 itu sudah menentukan. Oh, di surat lain itu bebas ya Pak. Jadi artinya misalnya kayak ini surat At-Takasur kan, ini ada 23 Misal Al-Baqarah ya mau 23 seperti itu terus. Jadi nggak harus ini ayat ini harus nanti 2, ayat ini harus 3 boten. Jadi artinya bebas. Lah, ketika nanti di anak-anak bukunya itu nanti kan sudah ada semuanya, sudah ada angka-angkanya semuanya. Biar apa? Nanti semuanya itu sama. Jadi sudah benar itu nadanya 2, 3 naik turun. Tapi kan, oh misalnya ayat ini nanti surat ini dengan kelas yang lain anaknya nanti gawe nada dewe. Jadi nadanya pun benar, tapi kan nanti tidak sama. Nah, biar sama. Jadi tidak ada patokan, artinya nanti yang namanya nada dasar itu sebagai awalan loh. Jadi ayat 1, 2, nah ini kan
pasti nada dasar terlebih dahulu. Saya sangat ini. Ini kan kalau menurut saya ada yang naik. Oke. Cuma kalau kita katakan dengan surat dari awal, Oke. naik sampai ini kan kadang-kadang belum bisa Oke. saya itu daya tarik berbeda. Oke, jadi kasus ini penerapan di surat yang lain. Tadi kan di An-Naba, nah ini surat At-Takasur. Misalnya nanti juga surat Al-Fatihah atau apa. Cukup ini loh Bapak. Terakhirnya ini naik, kan 2. Kemudian terakhirnya ini turun seperti itu. Naik turun seperti itu penerapannya. Di surat-surat yang lain sama. Jadi ketika 2 itu berarti naik, terakhirnya dinaikkan. Ketika 3 berarti terakhirnya diturunkan. Itu mau baik itu surat-surat yang lain sama. Ngoten. Ibu, ada coba. Awal-awal kan juga karena nada turun, saya ambilnya kayak di awal nada untuk pengambilan awal kalimat itu dari nada 3 saya samakan dengan pengambilan nadanya itu saya samakan dengan nada 2 itu fals Pak. Misalnya, bro. Jadi saya ambil tinggi. Karena ini kan adanya turun berarti anin bukan anin nabail. Nanti berarti naik. Itu nada 3, nada 2. Nah ini kan ammayatasaalun sudah naik berarti nanti turun anin. Nah itu sudah turun. Berarti bukan anin. Nah anin. Nah kayak ini juga mukhtalifun turun kala, jadi lebih rendah lagi. Nadanya setelah yang pertama tadi tinggi direndahkan lagi. Coba, sakit nyobi? Tapi Pak, Oke, nyobi nggih? mic-nya Mic-nya tadi apa? Terus aneh kula gadah gambaran jenengan kesulitannya di mana? Yang saya tanya mungkin kalau buat penerapan di surat-surat lain. Nah, kalau ini insya Allah saya bisa. Oh ngerti. Berarti ini nggih. Yang ini. Atau surat yang lain monggo. Surat apa? Saya terus terang kalau hafalan kan saya belum bisa hafalan. Oke. Maksudnya kalau nada ini saya mau terapkan di bacaan membaca surat, misalkan awal dari Al-Baqarah gitu. Nadanya mau pakai yang kayak gini gitu. Oke. Itu kan kadang-kadang pengambilan nada 2, awal nada 2 sama awal nada 3 itu kadang ya itu tadi saya ambil waktu jenengan ngarah ke nada 3, saya ambil seperti awal nada 2 itu nggak ketemu. Oke, karena kan nadanya beda Bapak. Jadi awalannya pun juga beda. Jadi karena yang pertama itu nadanya naik, kemudian yang kedua nadanya turun, awalannya pun juga berbeda. Jadi nada yang turun itu awalannya juga lebih rendah. Ya. Sampun, monggo ada yang lain? Betul nggih? Nah, sekarang kita terapkan di surah At-Takasur. Nah, ini nadanya nada dasar semua tadi. 2 niku apa? Naik, berarti naik. 3 turun, 2 naik, 3 turun, 2 naik, 3 turun, 2 naik, 3 turun. Selesai. Nah, sekarang ta'awud dan bismillah dulu. 2, 3. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah naik, benar, sudah naik. Tetapi niki tunya panjang apa pendek? Takatsur dipanjangke sing angkat situ. Lah nadane peh naik lho Pak, dadi penak takatsur. Nah, ampun ketentu kalih nada, ya bener nadane naik ning ampun mengurangi panjang pendeknya. Ampun mengurangi tajwidnya ketok wah apik nadane bener naik. Ning salah. Nah, niki pendek. Jadi alhaqumut
takatsur. Nah, catur. Ya naik apa nadanya, tapi kan salah. Ini kan pendek. Takatsur. Nah, naik tetap pendek. Alhaakumut takatsur. Nah, monggo 2, 3. Turun. Naik. Turun. Naik. Turun. Turun. Masalah nada bagi saya tidak ada masalah. Bapak Ibu sudah menguasai. Sambil belajar nanti tajwidnya. Apa terus yang mau ditahan? Apa yang mau? Jadi sudah benar itu sudah dimasukkan guna, sudah dimasukkan ikhfa, nekirang sabar. Misalnya tum. Nah, ini sudah munah tum, tapi kurang sabar salah Anda. Tum makalah. Ini tum makalah ini sudah munah tapi belum sabar. Tum makalah tahan dulu. Jadi sudah masuk komen, sudah digunakan tapi cuma kurang sabar. Kala sawfa ta'lamun kala law ta'lamun ilmal yaqin la tarawun. Nah ini juga la tarawun. Nah ini kurang juga lagi. Jahim thumma la tarawun naha ainal yakin thumma la tus'alun yauma idzin anin. Nah, biasanya nek lari-lari pas ngaji kalau kula ketok meja, nek kula ketok meja berarti itu nanti ditahan. Seperti itu. Ini kalah karo suarane sing kathah. Nggih. Ngaten nggih, Bapak, Ibu. Sepindah oleh nggih, tadi untuk yang tahan-tahan nanti bisa anek beban Bu, diketok. Nah, ketika nanti ada suara seperti itu berarti nanti ditahan, ngaten nggih? Nggih. Nek nggih Al-Qur'an mungkin pun enten warnanya. Nah, nek niku sing berin-berinan mboten dikai warna. Nggih. Alhaakumut 2, 3. Mantap sekali. Sambil ngucap mboten apa-apa Bapak Ibu. Niki mungkin nek mboten mungkin. Mungkin ibu mboten apa-apa. Tasih ta Bu Elis? Ya tasih. Sampai mboten apa-apa. Oke.
Itu tadi terkait tentang nada dasar. Sekarang nada dasar terus ditambah dengan nada 4. Nada 4 itu tadi nada rendah, berarti lebih rendah lagi daripada nada 3. Tadi kan 2 naik terus diturunkan, nah ini diturunkan lagi. Nah, sudah naik, turunkan lagi. Nah, itu nada 4. Wan nazi'ati gharqa, naik. Wan nasyitati nashqa, turun rendah lagi. Wassabihati sabha, wassabihati sabha, lebih rendah lagi. Wan nazi'ati gharqa, wan nasyitati nashqa, wassabihati sabha. Tuh gambarannya ya, satu persatu ya. Wan nazi'ati gharqa, monggo. Ya, oke, sekarang kita akan turun. Wan nasyitati nashqa. Sekarang dah wassabihati sabha, wassabihati sabha, wassabihati sabha. Satu baris jadi warna naik turun rendah 2 3. Turun. Rendah. Wassabihati sabha. Yang buatan konsentrasi. Wan nasyitati nashqa, sini. Wassabihati sabha. Ada pinter? 2. Wah, pinter. Nah, gitu. Jadi ini nada rendah, jadi lebih turun lagi. Akan lanjut baris kedua. Fasabiqati sabqa, naik. Falmudabbirati amra, turun. Rendahnya. Yauma tarjufur rajifah, yauma tarjufur rajifah. Nah, sebelum akhir ada yang diayunkan. Rajifah, yauma tarjufur rajifah. Fasabiqati sabqa, monggo 2 3. Turun. Alhamdulillah. Ya. Tatba'uha ar-radifah, qulubun yawma idin wajifah, absaruha khashi'ah, absaruha khashi'ah. Dari sini tatba'uha ar-radifah 2 3.
Turun. Rendah. Alhamdulillah. Nah, itu nada 4 itu seperti itu. Nah, jadi lebih rendah daripada nada 3. Nah, jadi ini letaknya nanti setelah nada 3 penerapannya. Nah, ini biasanya sering digunakan itu ketika nanti surah-surah pendek yang ayatnya jumlahnya ganjil. Nah, kalau ganjil kan nggak mungkin nanti setelah nada 2 naik terus sadaqallah kan boten pas. Nah, maka diganti dengan nada 4. Untuk penerapan surahnya seperti itu. Sebelum saya lanjut penerapan surah di nada 4 ada pertanyaan. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Naik, terus turun, naik, turun, terakhir rendah. Untuknya. Alam tara 2, 3. Turun. Rendah. Alhamdulillah. Biasanya ini kena keluar ngajari di sekolah-sekolah lain. Nah, bapak ibu guru apa biasanya niki luput. Nah, bar iki mesti faja'alahu manahe. Nah, tapi panjenengan luar biasa, hebat semuanya. Oke. Begitu Bapak Ibu untuk penerapan di nada 4 dalam surah Al-Fil atas meterku. Rampung, sudah nada 2, sudah nada 3, sudah nada 4, tinggal nada rampung deh. Jam berapa ini nada? Masih setengah jam loh, tinggal 1 nada lagi. Gampil toh? Ya, ini nada variasi. Yang namanya variasi berarti komplit. Dari nada 1, 2, 3, dan 4 ada semuanya. Tadi sudah belajar nada 2, sudah belajar nada 3, nada 3, terus nada 4. Nah, sekarang kita akan belajar nada 1. Nah, nada 1 niku diterapkannya setelah nada 4. Jadi ibaratnya 4 niku kan rendah, ancang-ancang terus munggah bedel, tinggi, naik. Bukan naik lagi, tinggi. Nah, naik kan 2, ini tinggi. Baru rendah langsung tinggi. Waja'alna naumakum subata. Rendah Pak. Waja'alna naumakum subata. Terus 1. Waja'alna laila libasa. Waja'alna laila libasa. Berarti ada yang dinaikkan sampai puncaknya. Puncaknya di sini tadi. Waja'alna, nah itu tingginya yang paling tinggi. Waja'alna laila libasa. Waja'alna siraj. Waja'alna naumakum subata. Waja'alna laila libasa. Waja'alna, rendah, monggo 2, 3. Waja'alna naumakum subata. Tinggi. Waja'alna laila libasa. Semakin tinggi.
Waja'alna al-laila libasa. Naik terus tingkatannya. Waja'alna 2, 3. Jadi sesuaikan kekuatan tingginya suara panjenengan masing-masing. Nah, mungkin nek ngikuti kula mboten kuat ya jenengan doke ya. Nek ngikuti kancane sing kuwate dhuwur jenengan mboten kiyat ya mungkin mah mboten pas. Wa ja'alna al-laila libasa. Wa ja'alna al-laila libasa. Male. Waja'alna naumakum subata Waja'alna al-laila libasa Waja'alna 2, 3. Wa idahum bisahirah. Ada rendah. Fa idahum bisahirah. Mulai. Hal ataka hadithu Musa. Hal ataka hadithu Musa. Naiknya di sini. Tadi kan waja'alna. Hal ataka di situ. Hal ataka hadithu Musa. Monggo. Sudah mulai 2, 3. Dari rendah. Fa idahum 2, 3. Alhamdulillah. Ini sekarang baris ketiga rendah. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Monggo. Akhraja minha ma'aha wa mar'aha. Ya, monggo. Naiknya di mana nanti? Coba yo. Lanjut nggih, nanti lanjut nyoba sendiri. Naiknya kira-kira di apa? Akhraja min 2, 3. Tinggi. Mantap. Oke, dari tiba. Wal jibala arsaha. Oke, lanjut. Amma manistawna. Nah, ini bukan kokolah nggih. Jadi bukan tawna. Biasanya sering kesalahan itu ghaib disukun, dot disukun. Ghairil maghdubi, karena bukan kokolah. Kokolah itu kan kotobun jadun. Nah, baju di toko roba jim dal tok sama kof. Ghair tidak termasuk kokolah, maka tidak boleh dikokolahkan. Jadi magh salah, mau. Mau. Amma manistawna 2, 3. Amma manistawna. Fa'al 2, 3.
Gimana naiknya? Oke. Fa'atalahu tasadda. Monggo. Itu untuk penerapan nada satu maka Bapak Ibu, jadi nada tinggi. Nah, ini diterapkan setelah nada 4 sebagai nada variasi. Ya, sekarang kita terapkan di dalam surah Al-Ma'un. Nada satunya, nah ini di sini. Jadi ini saya kasih nada 2 naik, kemudian 3 turun, 4 rendah, setelah itu 1 tinggi, setelah itu naik lagi, turun, rendah, selesai. Ara'aital ladzi yukadzibu biddin, naik 2 3. Pinter-pinter ya buat nada sendiri ya. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Nada pinter niku. Hah? Nada pinter. 2 niki nada 4 ya. Wis to, peh wis iso gawe nada dhewe, Nah, ini ada 4 berarti kan rendah. Wala yahud wala turunkan. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala yahuddu ala ta'amil miskin. Wala rendah 2 3. Tinggi. Alhamdulillah, sudah selesai penerapan. Tuh Bapak Ibu, untuk nada muriki itu hanya itu saja. Jadi nada 1 2 3 4 sudah selesai. Jadi penerapannya atas nada itu. Nah, monggo ini kita sharing-sharing, ada pertanyaan terkait untuk nada. Jadi sudah selesai, nada 2 sudah, 3 sudah, 4 sudah, 1 sudah. Nah, jadi nanti panjenengan tidak usah pusing-pusing wah itu nggon surat Al-Humazah itu tak kayak nada piro ya. Jadi nanti di bukunya sudah ada. Tinggal panjenengan oh ada 2 berarti naik, oh ada 3 berarti turun, oh ada 1 tinggi, seperti itu. Jadi nanti sudah ada seperti ini. Nah, sudah ada angka-angkanya seperti ini. Angka ini bukan ayat nggih, tapi ini nada ayat kan yang ini. Nah, ini nadanya. Kalau ada seperti ini berarti nada 2 naik. Kalau ada seperti ini oh berarti turun. Jadi ini punya nadanya ini. Jadi Bapak Ibu terkait untuk penerapan nada-nada muriki dari nada 2, 3, 4 tambah sudah 1. Nah, ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan? Untuk lanjutannya ini hanya tambahan. Artinya dari segi nada sudah selesai. Jadi karena ada 4 nada, semuanya 4-4-nya sudah diajarkan. Nah sekarang yang ini tambahan saja, kombinasi yang namanya kombinasi itu penggabungan. Jadi nada 2 dan 3 digabung jadi siji, ya, digabung jadi setunggal. Nah ini biasanya diterapkan ketika nanti surah-surahnya ayatnya itu panjang dan napasnya ya kuat. Nah, ini
kuat ampun malah tengah-tengah tengah-tengah ayat ambil nafas. Nah ini nanti saya contohkan biasanya nanti untuk ayat-ayat yang panjang misalnya dalam Al-Baqarah, kemudian Al-Maidah, kemudian kan satu ayat panjang kuat sak napas. Nah satu ayat itu digunakan ini. Nah, ini sebagai tambahan saja. Kalau pokoknya gitu tadi ada 1, 2, 3 dan 4. Nah ini kombinasi ini kenapa perlu saya sampaikan karena nanti dalam juz 30 yang di anak-anak itu juga nanti ada nada kombinasi. Nah misalnya nanti dalam penerapannya di sini adalah dalam surah Al-Bayyinah. Al-Bayyinah ayat 1 itu kan panjang. Nah itu nanti 2 nada. Jadi nada 2 itu naik, nada 3 turun. Setelah naik kemudian diturunkan. Jadi satu ayat ada 2 nada. Oke, sekarang tak contohkan dulu. Ini contohnya digabungkan antara ayat yang ini langsung digabung dengan ini. Ini tadi naik, langsung ini diturunkan. Amma yatasaaluna 'anin, langsung aluna 'anin, langsung turun. Amma yatasaaluna 'anin naba'il 'adzim. Nah, ganti berarti 1. Oke. Sakit ya? Monggo 2, 3. Alladzi hum fihi mukhtalifuna kalla saya'lamun mukhtalifuna kalla alladzi hum 2, 3 masih kuat nggih, yang pendek jangan kuat. Tsumma kalla saya'lamuna alam. Tsumma kalla saya'lamuna alam naj'alil arda mihada. Monggo. Alhamdulillah. Ya, dari atas nggih, ulangi sampai bawah. 2, 3. Stop Rian. Ini kan dan tanwin ketemu dengan wow, berarti masuk itu kombi guna. Autadau karena ini digandeng, berarti ini langsung masuk. Dan ini kan baru digandeng. Wajibala autadau wa khalaqnakum azwaja. Ini nanti juga sama. Subatau ketemu waw itu langsung masuk ya. Wajibala 2, 3.
kita terapkan dalam surah Al-Bayyinah yang panjang sekali ayatnya. Nah, dalam satu napas, waduh, buatan kuat, buatan apa-apa karena kita belajar. Tapi perlu biar Bapak Ibu paham tahu artinya ada 2 3 yang digabung seperti itu. Mungkin ambil napas yang buatan apa-apa karena baru belajar. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Wal musyrikina di sini naik perubahan ke turunnya. Lam yakunil ladina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina mufakkina hatta ta'tiyahumul bayyinah. Lam yakunil ladina kafaru 2 3. Iya, ambil nafas betul. Ambil. Ya. Nah, kan saya tambah kuat lah ya dipercepat. Lam yakunil ladina kafaru. Nah, belajar kan tahap-tahap. Ya. Sudah mulai ya. Lam yakunil ladina. Setelah itu nanti kita lanjut ini turun. Naik. Rasulun mana? Ada naik. Lam yakunil ladina kafaru 2 3. Naik Rasulun Suban Fiha Kutubun. Ada? Satu. Wa umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-dina musholata wa yu'tul zakata wa dzalika dinul qayyimah. Innal ladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina fi nari jahannam khalidina fiha ulaika hum syarrul bariyah. Innal ladzina amanu wa amilus solihati ulaika hum khairul bariyah. Jazaohum 'inda rabbihim jannatu 'adnin tajri min tahtihal anhar khalidina fiha abada.
alhamdulillah, padahal di situ nggak ada. Oke, yes, bisa menerangkan sendiri, udah apa buat sendiri, luar biasa. Makanya digoleki kok rene, apa kelewatan, oke dibiak, biak ngaji kan dibiak itu kan, berarti ini jika buat kelewatan ada aku. Ampun teman-teman ya. Oke. Kemudian Bapak Ibu terkait untuk pembelajaran belajar sareng hari ini terkait tentang tahsin dan tahfidz Quran dengan metode muriki. Jadi nanti terkait untuk pembelajaran yang digunakan dari madrasah pada anak-anak itu kados ngeten niku. Jadi ketika nanti pendampingan di rumah panjenengan setidaknya sudah mengerti gambarannya seperti itu. Nanti ketika ngecek ataupun memurojaah anak itu insya Allah lebih mudah. Kalau untuk menambah hafalan, monggo misalnya panjenengan sempat mau menambah juga boleh. Paling tidak harapan dari kami itu mau murojaah. Misalnya ada tambahan kesempatan lagi, waktunya longgar, menambah hafalan juga lebih bagus seperti itu. Oke. Monggo, ini sebelum nanti terakhir karena setelah itu loh, terima kasih. Nah, terima kasih berarti kan rampung kan. Sebelum nanti ini kita sarang-sarang untuk surah Asyam ya. Surah Asyam ini komplit. Jadi dari nada dasar ada, nada 4 ada, nada variasi tinggi 1 ada, nada gabungan kombinasi tadi juga ada. Jadi ini komplit semuanya ada. Yang dari pembelajaran kita dari awal sampai terakhir tadi semuanya ada di sini. Nah, jadi nanti sebelum kita akhir kita baca sareng-sareng, sebelum itu monggo ketika ada pertanyaan, ada hal yang mau disaringkan, meskipun ini bukan terkait tentang nada, tapi mau sharing untuk yang lainnya, istilahnya terkait tentang tahfidz, monggo. Saya beri waktu. Mboten ada? Nggih, monggo. Nggih. Sami kok Bu, intinya di anak tadi yang mengajarkan sami seperti yang panjenengan baca. Cuma ini tadi saya mencuplikan itu, kita kan baru belajar nada 2, 3. Jadi nanti ketika penerapan di anak banyak itu sudah ada ininya, sudah ada ini sendiri. Sama 2, 3, 2, 3, 4, 1, 2, 3. Jadi buatan itu tadi kan karena kita baru belajar nada dasar, jadi semuanya 2, 3, 2, 3, 2, 3 semuanya. Oke. Buatan itu tadi yang kolom-kolom itu tadi cuma karena kita baru belajar nada dasar. Saya contohkan untuk semuanya itu nada dasar. Tapi dalam penerapan aslinya itu sudah variasi. Oke. Enggak, sana sibuk. Oke. Pulang TK.
Kalau tidak ada, nanti kita ini sarang-sarang wasyamsi wa duhaha, naik, wal qamari idza talaha, wan nahari idza jallaha, wal laili idza yaghshaha, rendah, was samai wa ma banaha, tinggi, wal ardi wa ma tahaha, wa nafsin wa ma sawwaha, fa alhamaha fujuraha wa taqwaha, qad aflaha man zakkaha, wa qad khaba man dassaha, kadzabat thamud bitagwaha, idin ba'atha ashqaha, faqala lahum rasulullahi naqatallahi wa suqayaha, kombinasi, fakadzabuhu fa'aqaruha, fadamdama alaihim rabbuhum bidambihim fasawwaha, wala yakhafu uqbaha. Terus ngeten siap nggih? Sudah enggak ada nggih? Kalau enggak ada kita ulangi sarang-sarang surah Asyam bersama. Si dokumentasi bisa didokumentasi rekaman videonya biar ada kenangannya. Maju aja nggak apa-apa Bu Elis. Kalau ketok belakangnya. Karena jenengan dari belakang saya ketok lek kula mawon. Nah, kula tak sembunyi ya. A'udzu billah. Tasih ingat nggih? Ta'awudz bismillah ya. 2 3.
atas waktunya hari ini. Alhamdulillah, semoga menjadi amal jariah bagi kita semuanya. Amin. Mungkin dari saya cukup sekian. Apabila ada banyak sekali kekurangan dalam saya menyampaikan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada pembawa acara. Dari saya cukup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, terima kasih Bapak Tri Setia Utomo. Misalnya nanti ada pertanyaan, misalnya kok nggak malu bertanya di sini, nanti bisa japri ya Pak Tri ya, bisa WA langsung ke Pak Tri apabila kurang jelas materinya. Wah, udah mantap ya, udah jelas tentang materi hari ini. Sebelum saya tutup acara yang selanjutnya,